Al-Quran secara universal diyakini oleh umat Islam sebagai firman Allah yang sempurna dan tanpa celah. Untuk membuktikan hal tersebut tidak benar, maka yang harus kita lakukan hanyalah menemukan satu kontradiksi, di mana Al-Quran mengklaim sesuatu, namun kemudian menyatakan sebaliknya. Inilah 3 contoh. Pertama, Al-Quran menyatakan bahwa langit diciptakan sebelum bumi dan setelah bumi. Al-Quran dengan jelas menyatakan di sini, Allah pertama kali menciptakan bumi dan kemudian langit. Namun di sini, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa Allah pertama-tama menciptakan langit, kemudian menyebar, dan dengan demikian menciptakan bumi. Kata kemudian adalah kuncinya, dan hampir semua terjemahan mengakui bahwa ayat ini menunjukkan urutan. Beberapa cendekiawan Islam mencoba memahami kontradiksi Al-Quran dengan menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi, kemudian Dia menciptakan langit, dan akhirnya Dia membentangkan bumi. Namun pernyataan tersebut sangat tidak meyakinkan karena surah 2 ayat 29 secara tegas menyatakan segala sesuatu atau seluruh yang ada di muka bumi diciptakan terlebih dahulu, artinya tidak mungkin ada bagian bumi yang diciptakan sebelum dan sesudah penciptaan langit. Yang lain berpendapat bahwa thumma dalam bahasa Arab bisa berarti lebih dari itu, bukan kemudian. Namun, pengertian Allah kemudian menciptakan langit dengan jelas, menunjukkan bahwa Dia berpaling dari bumi lalu ke langit secara berurutan. Dan ini bertentangan dengan surah 79 ayat 30. Terakhir, surah 41 ayat 11 menyatakan bahwa kemudian Dia menuju ke langit itu masih merupakan asap yang belum terbentuk dan belum tercipta. Di sini tidak jadi soal terjemahan dari thumma, sebab jelas kontradiksi dalam Al-Quran tidak dapat disangkal. Kedua, Al-Quran menyatakan bahwa satu-satunya makanan bagi orang-orang di neraka adalah dhari, sejenis tanaman yang pahit. Namun mereka juga mengklaim bahwa satu-satunya makanan bagi orang-orang di neraka hanyalah nanah dari luka. Untuk menjelaskan kontradiksi ini, beberapa penulis mengklaim bahwa kata gislin dalam bahasa Arab adalah sejenis pohon, menurut salah satu hadis. Namun, konsensus umum selama ratusan tahun seperti yang ditunjukkan oleh terjemahan ini adalah bahwa itu adalah nanah dari luka manusia di dunia yang justru melemahkan klaim ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita dapat menjelaskan hal ini, Al-Quran juga menyatakan bahwa orang-orang di neraka memakan pohon zakum yang menghasilkan buah seperti kepala setan dan tentu saja tidak sama dengan tanaman kecil yang disebut dari. Hal ini merupakan sebuah kontradiksi karena ayat yang satu mengatakan, dari adalah satu-satunya makanan yang mereka makan, namun di ayat lain makanannya berbeda. Ketiga, yang terakhir, Al-Quran mengklaim bahwa kitab tersebut benar-benar jelas dan terperinci, namun juga mengklaim ada bagian-bagian dari kitab tersebut yang tidak jelas. Untuk menjawab kontradiksi ini, para ahli Islam beralih ke analisis bahasa Arab yang sangat kompleks dan panjang. Di tangan seorang apologis, bahasa Arab dalam Al-Quran bisa berarti apa saja. Jadi, seseorang seharusnya memusatkan perhatiannya pada kenyataan, bukan abstraksi-abstraksi ini. Sangat mungkin bahwa Muhammad sendiri yang menciptakan Al-Quran dan sebagai manusia, dia melakukan kesalahan dan menurunkan ayat-ayat Allah yang bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ada banyak sekali nabi palsu selama berabad-abad, dan demi keunikan sejarah, Muhammad di era ini mungkin tidak akan dikenal, seperti misalnya Simon Bar Kokhba. Siapakah itu? Tepat. Kesimpulannya, Al-Quran bukanlah firman Allah yang sempurna karena mengandung setidaknya 3 kontradiksi yang pasti tidak berasal dari Allah. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh percaya pada kesempurnaan Al-Quran.